Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami, ya, saya dan kelompok saya akan memberikan atau mempresentasikan bagaimana cara untuk membuat sebuah VPS atau Virtual Private Server dengan bantuan sebuah aplikasi software ya nantinya. Seperti yang sudah Anda lihat dalam video ini, berikut adalah skema atau urutan yang akan saya sampaikan mengenai beberapa materi, mulai dari VPS sampai dengan Debian. Di sini kita punya materi VPS. Di sini saya akan membahas pengertian, manfaat, dan kelebihan dan kekurangannya. Lalu ada materi Proxmox yang dimana saya juga akan membahas pengertian, manfaat, kelebihan, dan kekurangannya. Lalu kita akan menginstal Proxmox. Lalu ada lagi materi tentang Debian 11. Di materi ini saya juga akan mempresentasikan atau menjelaskan apa sih pengertian Debian 11 itu, apa sih pengertian Debian, manfaatnya, dan juga kelebihan juga kekurangannya ya. Lalu pada akhir kita juga akan memulai menginstal sebuah Debian 11 dalam Proxmox. Oke, kita lanjut ya. Di sini, apa itu VPS? VPS adalah kependekan dari Virtual Private Server, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. VPS ini sebuah server fisik yang dibagi menjadi beberapa server virtual. Jadi misalkan kita mempunyai satu server fisik ya, kita punya satu server yang fisik, yang asli, kita bisa membuat beberapa server virtual di dalamnya menggunakan VPS ini. Jadi VPS ini gunanya untuk membuat sebuah server virtual ya. Jika kita perusahaan ataupun kita membutuhkan server lebih dari satu, namun kita ya tidak membutuhkan ruang yang cukup besar ataupun kita tidak memiliki budget yang cukup besar ya, kita bisa menggunakan VPS ini agar lebih meminimalkan budget yang ada. VPS digunakan secara pribadi dan keseluruhan resource-nya hanya digunakan oleh satu pengguna saja. Dikatakan sebagai virtual server karena memang server ini bersifat maya dan virtual. Jadi servernya tidak memiliki fisik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Servernya tidak memiliki fisik. Sebenarnya memiliki sebuah server fisik. Tapi kita tidak pernah tahu di mana dan bagaimana server fisik dari VPS yang kita punya nanti. Misal kita menyewa atau misal kita membuatnya langsung ya. Kita tidak akan tahu bagaimana sih server fisik kita, apa aja yang ada di server fisik kita nantinya jika kita menyewa ya. Oke, lanjut ya. Di sini apa aja? Apa manfaat VPS? VPS itu memiliki manfaat untuk web hosting, backup server, menyediakan fitur penyimpanan file secara online, dan menyediakan server percobaan. Oke, kita bahas dari web hosting ya. Web hosting ini ibaratkan saat kita ingin membuat sebuah website, kita harus punya web hosting terlebih dahulu, atau ibaratkan seperti web hosting itu seperti website website itu ibaratkan seperti kita mempunyai rumah ya. Website itu rumah. Kita ingin membangun rumah, tapi sebelum membangun website, kita harus punya web hosting. Nah, web hosting ini diibaratkan seperti tanah. Jadi kan sebelum membangun sebuah rumah, kita harus mempunyai sebuah tanah. Yang pastinya buat membangun rumah dong. Kalau misalnya kita ingin membangun rumah, tapi kita tidak punya sebuah halaman ataupun sebuah bidang yang bisa kita bangun sebuah rumah, tentu tidak akan bisa, bukan? Nah, itulah kegunaan web hosting. Jadi sebelum membuat website, kita membutuhkan web hosting untuk membangun website tersebut. Nah, di sini juga ada backup server ya. Backup server ini memungkinkan kita untuk menyimpan sebuah konfigurasi server pada VPS ini. Jadi semisal suatu server ya memiliki trouble gitu, kita bisa mengambil backupnya dari server virtual ini, dari VPS ini. Yang pasti terpisah ya dari server aslinya. Lalu di sini ada lagi menyediakan fitur penyimpanan file secara online.
fungsinya sama seperti cloud ya. Jadi bisa melakukan atau menyimpan sebuah file secara online. Lalu ada lagi menyediakan server percobaan. Nah, di server percobaan ini sebenarnya tidak harus selalu VPS karena kita juga mempunyai virtual ya, virtual mesin bisa membuat di VMware ataupun VirtualBox dan sebuah aplikasi-aplikasi virtual mesin lainnya ya. Jadi tidak perlu mesti di VPS, tapi kalau kita ingin membuat sebuah server percobaan yang lebih simple ya, kita bisa langsung menggunakan VPS. Jadi semisal server percobaan kita sudah fix, benar itu sudah tidak ada bug dan tidak ada lagi gangguan, kita bisa langsung menguploadnya ke server fisik kita. Oke, kita lanjut ya. Kelebihan dari server atau virtual private server ini. Pertama, resource-nya lebih baik. Dengan VPS, resource berupa RAM, CPU, bandwidth akan digunakan sepenuhnya sendiri. Tidak perlu tercampur dan berbagi resource dengan penggunaan. Oke, di sini dengan VPS ya. Ini berlaku kalau kita menyewa sebuah VPS. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, VPS itu sebenarnya bisa kita buat sendiri dan kita bisa sewa ke sebuah perusahaan atau instansi yang menyediakan layanan atau sewa VPS. Nah, di sini ada resource berupa RAM, CPU, dan bandwidth. Jadi antar sesama VPS itu akan mempunyai RAM, CPU, dan bandwidth sendiri-sendiri. Jadi, semisalkan dalam satu server ada sebuah server Proxmox ya. Kita akan bahas Proxmox nantinya ya. Kita akan sebuah server fisik dan di dalamnya itu ada layanan VPS ya. Server fisik mempunyai anggaplah 100 GB. 100 GB harddisknya ya. Untuk RAM kita pakailah 32 GB. Jadi nanti misalkan di dalam server fisik itu akan dibuat saya ambil contoh dua server VPS tadi ya, virtual private server tadi. Jadi masing-masing VPS itu akan mempunyai 16 GB untuk RAM-nya dan harddisknya 50 GB karena masing kan server fisiknya 50 GB untuk harddisk dan RAM 32 GB kan. Jadi kalau misalnya dibagi dua ataupun bisa kita acak menjadi misal 24, ada yang 24 GB, ada juga yang 8 GB juga bisa. Itu tergantung dari layanannya sendiri, pengaturannya sendiri. Tapi intinya antara VPS 1 dengan VPS lainnya itu tidak akan tercampur lah, tidak akan gabung lah. Maksudnya jika VPS kita mempunyai RAM 16, berarti kita sudah punya 16 itu. Dan misalkan kita kekurangan RAM, kita tidak akan mengambil dari milik orang lain gitu. Jadi jika kekurangan RAM atau harddisk, kita ya perlu meminta layanan lagi, layanan yang RAM-nya lebih tinggi, harddisknya lebih tinggi gitu. Lalu lanjut lagi, keamanan dan privasi lebih terjamin. VPS memungkinkan Anda untuk menyimpan berbagai file dalam database sendiri. Pengguna VPS lain tidak akan bisa mengakses database Anda walaupun berada dalam satu server fisik. Nah, di sini ya. Seperti yang resource tadi, resource lebih baik, di keamanan dan privasi juga lebih terjamin ya. Karena walaupun kita misalkan orang A dan B itu dalam satu server fisik, mereka masing-masing punya VPS sendiri, tapi mereka berdua tidak akan bisa saling mencampuri atau masuk ke dalam VPS lawannya jika secara sengaja ya. Misalkan A ingin masuk ke VPS-nya B, itu tidak akan bisa karena yang tahu password dan lain-lainnya pengaturannya hanya B. Begitupun sebaliknya dengan B tidak akan bisa masuk ke VPS-nya si A. Jadi keamanannya lebih terjamin gitu. Lalu lanjut kontrol penuh ya. Kontrol penuh di sini walaupun berada dalam satu server fisik yang sama dengan penggunaan VPS lain, Anda tetap memiliki akses ke SSH. Oke, di sini SSH itu maksudnya remote ya, remote server.
remote server dan root server ya. Jadi kita walaupun punya VPS, kita tuh punya akses buat ke SSH sama ke root milik server kita sendiri. Jadi ya secara logika kita tidak akan bisa nge-root ataupun SSH ke VPS lain ya, karena kita tidak tahu apa aja yang disetting di VPS orang lain. Oke lah, itu aja mungkin dari kelebihannya ya. Kita mulai dari kekurangan. Kekurangannya, harus memiliki kemampuan teknis, kebebasan kontrol dan pengubahan pengaturan di berbagai aspek yang ditawarkan. VPS menuntut penggunanya untuk memahami pengetahuan teknis pengoperasian server dengan baik. Terlebih lagi, server merupakan bagian yang vital yang akan mempengaruhi kinerja seluruh situs dan aplikasi Anda. Jadi di sini maksudnya memiliki kemampuan teknis itu kita juga harus benar-benar paham ya tentang gimana sih cara mengoperasikan server gitu. Server itu kan juga merupakan bagian vital ya dari sebuah situs ataupun sebuah instansi. Kalau server kita down, semua instansi administrasi pasti bakal down gitu. Jadi kita harus benar-benar punya pemahaman yang baik ya, yang cukup baik tentang server itu sendiri. Terus ada lagi, tidak memiliki kendali pada hard server. Nah, ini seperti yang kelebihan tadi ya. Kita saat menggunakan VPS atau menyewa sebuah VPS, kita tidak akan memiliki kendali pada server fisik, karena server yang kita dapatkan nantinya atau sewa nantinya akan bersifat virtual. Jadi maksudnya, kalau kita menyewa sebuah VPS, ya kita cuma bisa mengedit ataupun memiliki kendali atas VPS kita. Sementara kita tidak akan memiliki kendali terhadap server fisiknya. Jadi tidak mempunyai hak atau kendali ya, gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, di sini kita masuk bagian Proxmox ya. Apa itu Proxmox? Proxmox adalah virtual environment yang merupakan salah satu platform virtualisasi open source berbasis Linux Debian, baik hardware maupun operating system untuk mengelola dua teknologi virtualisasi. Oke, maksudnya di sini adalah seperti yang sudah saya singgung di awal ya. Proxmox itu ibaratkan seperti aplikasi pendukung ya, pendukung untuk kita membangun sebuah VPS, Virtual Private Server tadi. Nah, di sini Proxmox ini berbasis Linux Debian. Jadi dia tuh masih masuk ke dalam Debian ya untuk OS-nya. Dan settingannya juga ya mirip dengan Debian. Dan Proxmox ini juga tapi Proxmox ini diperuntukkan untuk VPS itu tadi. Oke, kita lanjut ya. Apa manfaat Proxmox? Proxmox memiliki manfaat sebagai software pendukung untuk membangun sebuah VPS. Seperti yang sudah saya singgung ya di awal tadi. Waktu apa itu sebenarnya Proxmox? Sebagai software pendukung ya. Di sini Proxmox itu software pendukungnya. Jadi saat kita ingin membuat VPS, entah itu dari server fisik, server yang asli gitu ya, kita ingin membuat sebuah layanan VPS, kita bisa kok menggunakan Proxmox ini. Agar apa? Kita bisa membuat VPS sendiri. Kita bisa, jadi tidak perlu menyewa ya, tidak perlu menyewa, tapi kita membuat VPS kita sendiri. Tapi jangan lupa kita juga harus punya pemahaman mendalam tentang server atau Proxmox ini sendiri, agar jika terjadi trouble nantinya kita bisa mengatasi. Oke, lanjut ya. Kelebihannya itu merupakan produk open source. Jadi open source ini maksudnya gratis ya, tidak ada lisensi. Jadi kita bisa berkreasi lah di sini, bisa mengotak-atik secara gratis tanpa perlu bayar ya. Terus mudah diinstal dan dikonfigurasi, benar. Apalagi bagi yang sudah terbiasa dengan OS atau sistem operasi Debian ya, karena Proxmox ini memakai OS Debian, Linux Debian. Jadi jika ada orang yang sudah terbiasa menggunakan Linux Debian ya, pasti sangat mudah untuk menginstal dan mengkonfigurasinya. Terus ada lagi menggunakan KVM. KVM itu virtualisasi dari prosesor Intel maupun AMD. Jadi KVM ini dia tuh fitur virtualisasi ya. Fitur virtualisasi itu di sini maksudnya fitur yang membantu kita untuk membangun ataupun membuat sebuah virtualisasi tadi.
Lalu di sini ada lagi mendukung banyak host. Proxmox mendukung banyak host dalam satu cluster. Sampai 4.3 cluster Proxmox mendukung 32 host. Masih jauh dibandingkan jumlah host yang didukung oleh VMware, vSphere maupun Microsoft Hyper. Oke, kita lanjut ke kekurangan ya. Kekurangan, jelas kekurangannya itu untuk Proxmox itu punya spesifikasi yang cukup tinggi ya. Apalagi kalau nanti saat kelompok saya akan mempresentasikannya, di situ akan terlihat untuk minimal RAM Proxmox itu adalah 2 GB. Sebenarnya bisa 1 GB, tapi karena kita akan menginstal sebuah OS di dalamnya, kita harus mempunyai RAM yang lebih tinggi lah, dan harddisknya juga lebih tinggi lah. Minimal harddisknya itu adalah 100 ataupun 80 sampai 100 ya, untuk harddisknya minimal. Apalagi jika kita menginstal sebuah Windows ya, kita butuh yang lebih besar lagi, karena Windows itu ya lebih besar lah dari Linux. Lalu ada lagi manajemen jaringan host virtual machine yang kurang dinamis untuk operasi on the fly. Oke. Short node virtual machine yang kadang tidak berjalan semestinya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nanti di sini kita akan menginstal Proxmox-nya, tapi untuk langkah-langkahnya akan teman-teman saya praktekkan dan sampaikan di video ini, di video setelahnya ya, setelah ini. Di sini kita sudah lihat ya, dari gambar ini sudah terlihat ya, di bagian general sudah ada namanya. Untuk di bagian sistem ada base memory kan. Di bagian base memory itu ada 496 MB. Kelompok saya memakai RAM 4 GB, jadi cukup besar ya. Untuk memorinya kami menggunakan 60 GB. Menggunakan 60 GB untuk harddisknya. Tapi saya tidak akan menyinggung ataupun mempresentasikan lebih jauh ya, karena nanti akan teman-teman saya presentasikan bagaimana tutorialnya di video berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Debian. Apa itu Debian? Debian itu sistem operasi yang disediakan secara gratis untuk penggunanya. Debian itu sifatnya open source ya, jadi kita bisa mengembangkan sistem operasi ini. Debian itu menggunakan kernel Linux sebagai base sistemnya. Nah, fitur-fitur yang ada di Debian ini membuat Debian itu menjadi sebuah sistem operasi utama atau sistem operasi yang sering dipakai untuk sebuah server. Jadi banyak perusahaan yang yang kemungkinan besar ataupun banyak yang menggunakan Debian sebagai servernya. Oke, kita lanjut ya. Kelebihan Debian itu adalah sebagai server tadi ya. Di sini kelebihannya itu ya, Debian itu diunggulkan dari bagian server karena seperti yang sudah saya singgung tadi, banyak perusahaan menggunakan Linux Debian sebagai base system servernya. Di sini pada dasarnya sistem operasi Windows pun bisa digunakan sebagai server. Memang bisa, tapi tidak hanya Windows ya. Cuma kalau untuk server memang diperuntukkan atau dikhususkan untuk atau direkomendasikan itu menggunakan Linux. Untuk Windows biasanya dipakai untuk klien. Untuk salah satu, lalu ada lagi keunggulan Debian. Nah, di sini Debian itu tergantung ya. Untuk spesifikasi hardware-nya itu tergantung. Jadi jika kita perusahaan besar pasti kan butuh spesifikasi hardware yang cukup besar. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan server di sebuah instansi perusahaan atau kebutuhan kita. Jadi tidak semestinya atau harus paten Debian itu tidak punya spesifikasi hardware yang tinggi gitu. Jadi kelebihannya itu ya. Kita lanjut ke kekurangan. Oke, di sini kekurangannya Debian itu kalau misalkan ada error ya, tidak hanya Debian, Linux semua Linux menurut yang saya pernah pakai ya, ada kesulitan untuk mengatasinya. Itu tergantung setiap orang sih sebenarnya. Kalau pendapat saya pribadi, sulit untuk mengatasi error kalau ada error ya.
Lalu ada lagi sulit memasukkan software versi terbaru. Untuk memasukkan software versi terbaru ini saya belum pernah mengalaminya ya. Karena yang saya pernah alami itu error. Jadi saat kita menggunakan Linux, kita bakal jika kita menghadapi error ya itu cara mengatasinya agak sedikit sulit gitu. Menurut saya pribadi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan menginstal Debian 11 pada Proxmox-nya. Pada tampilan ini adalah salah satu proses ya, bagaimana proses penginstalan Debian 11 tadi. Oke, maaf saya lupa tadi kita akan menginstal sebuah Linux Debian 11. Debian yang baru ya. Jadi mungkin segitu saja ya yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Untuk lebih jelasnya dan untuk bagaimana sih tutorialnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya di video setelah ini ya. Jadi silakan simak video sampai akhir ya. Dan saya mohon maaf bila kata-kata saya terpatah-patah karena memang saya baru pertama kali ya memberikan penjelasan memberikan penjelasan seperti ini ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya kurang dalam memberikan penjelasannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke video tutorialnya. Buka VirtualBox. Klik New. Beri nama Proxmox. Pilih tempat penyimpanan. Dan pilih juga tipe Linux dan versi Debian 64-bit. Atur RAM minimal 2048 MB atau maksimal setengah dari RAM perangkat Anda. Pilih hard disk, pilih yang create a hard disk virtual no, setelah itu klik create. Pilih hard disk, tipe file, pilih yang FDI, setelah itu klik next. Pilih dynamically allocated, klik next. Atur hard disk minimal 60 GB atau bisa 100 GB jika Anda menginstal sistem operasi berbasis GUI seperti Windows dan lain-lain. Lalu create. Masuk ke menu setting. Pilih menu network, masuk ke adapter 1, lalu pilih bridge adapter. Pilih nama adapter yang akan Anda gunakan, lalu masuk ke adapter 2. Kita centang dulu, kemudian kita pilih host only adapter dan pilih adapter yang akan Anda gunakan selanjutnya. Pilih menu storage, klik empty, klik simbol seperti CD atau DVD, cari dan masukkan ISO Promox. Setelah itu masuk ke menu sistem, masuk ke bagian prosesor, centang semua pada bagian extended features dan klik OK. Jika pada bagian enable nested FT strip X atau AMD-V tidak dapat dicentang, maka selanjutnya masuk ke CMD. Lalu ketikkan cd c.2/program file/oracle/virtualbox.
lalu enter untuk masuk ke dalam file sistem VirtualBox. Dan ketik lagi vbox manage modi vm proxmox strip nested strip hw strip virt on. Untuk nama setelah perintah modif fyvm, kita masukkan nama dari mesin virtual yang kita buat. Misal di sini adalah Proxmox. Jika sudah kembali ke mesin VirtualBox untuk mengecek apakah sudah tercentang pada bagian yang tidak bisa tercentang tadi. Setelah itu klik start. Lalu tekan enter pada bagian install Proxmox VA. Dan tunggu proses. Setelah itu klik I agree. Pilih target atau tempat penyimpanan hard disk yang akan dipakai. Kalau bisa jangan diubah-ubah dan biarkan default saja. Lalu pilih negara Indonesia dan zona waktu Jakarta, serta keyboard layout yang akan kita pakai. Lalu klik next. Masukkan password dan konfirmasi serta email. Untuk password dan email bebas sesuai keinginan. Jika sudah, klik next. Pilih Enpost 8. Masukkan hostname bebas, namun pastikan tetap mengikuti ketentuan yang berada pada video. Ubah IP address sesuai kebutuhan. Untuk gateway, usahakan menggunakan IP gateway dari jaringan internet yang kita pakai. Jika tidak memakai internet, maka ubah saja sesuai kebutuhan. Ubah DNS menjadi IP Google seperti 888 atau 8844. Dan jangan lupa klik next. Klik install dan tunggu prosesnya hingga selesai.
Jika sudah selesai, maka akan otomatis akan mereboot sendiri. Klik device pada bagian atas dan pilih optical drives dan klik remove disk. Lalu close dan pilih power dan klik OK. Lalu masuk lagi dengan klik start. Dan login dengan root dan masukkan password yang sudah dibuat tadi. Ketikkan IP A, klik kanan pada simbol jaringan dan klik Open Network Internet Setting. Klik Change Adapter Option. Pilih VirtualBox Host Only Network dan klik kanan pilih Properties untuk mengubah IP virtual host kita. Pilih Internet Protocol version 4, ubah dari obtain ke use the following IP address. Isikan IP yang masih satu segmen dengan IP server. Dan tekan Tab untuk mengisi otomatis netmask. Isi gateway sesuai dengan IP server tadi, dan DNS isi dengan 8888. Jika sudah, klik OK. Jika muncul peringatan seperti pada video, klik saja Yes. Lalu masuk ke CMD untuk ping IP server. Dan ping juga klien dari server. Jika sudah TTL, maka lanjut masuk ke browser. Ketikkan HTTPS IP server /2/8006. Untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan IP server 192.168.10.254.
Jika ada tulisan connection isn't private, maka jangan khawatir. Klik saja Advanced dan klik Continue to IP server. Unsafe. Bila sudah masuk, maka login dengan username, root, dan password yang sudah dibuat tadi. Untuk realm, kita biarkan Linux dan language kita bebas memilih. Jika muncul tab seperti ini, kita close saja sebelum kita membuat sebuah VPS. Kita upload dulu ISO yang kita butuhkan. Lihat ke tabel server view, di situ terdapat server kita dengan nama TKJ. Lalu di situ ada tombol panah dan klik agar panah tersebut mengarah ke bawah. Pilih lokal atau TKJ, pilih ISO image, klik upload, select file, dan pilih file ISO yang akan diupload. Untuk contohnya, di sini kami akan upload file ISO Debian 11. Jika sudah, klik upload, tunggu proses upload sampai selesai. Tunggu sampai muncul tulisan teks OK dan status OK. Berarti ISO sudah berhasil di-upload. Oke, karena ISO sudah terupload, kita bisa langsung meng-create VM ya. Kita klik create VM. Pada tab general, node kita biarkan. Dan untuk VM ID, kita bebas menggunakan berapapun VM ID-nya. Tapi kali ini kami akan menggunakan VM ID 100 saja ya. Oke, untuk nama, untuk name, kita bebas memberikan nama apa saja pada bagian ini. Namun usahakan tidak memberi spasi ya, karena akibatnya akan seperti pada video. Tanda next tidak bisa dipencet. Oleh karena itu, jangan beri spasi seperti pada video ya, contohnya. Oke, terlihat next sudah bisa dipencet ya, tapi sebelum itu kita klik dulu advance, kita centang, lalu kita centang start output, lalu kita next. Pada OS, storage kita biarkan saja tetap lokal ya. Untuk ISO image-nya kita berikan ISO yang sudah kita upload. Dan untuk guest OS-nya biarkan saja karena kita memang akan menginstal sebuah Linux. Untuk sistem kita abaikan semuanya, tapi pada bagian etpm kita centang, lalu kita masukkan lokal LVM. Kita next, dan untuk disk kita bebas masukkan berapapun asalkan tidak melampaui jumlah disk yang sudah kita atur saat melakukan install Proxmox pada awal tadi ya. Setelah kita sudah tentukan berapa disk yang mau kita gunakan ya, kita klik next, lalu kita abaikan saja, tidak usah diubah-ubah. Next. Untuk memori sesuaikan ya dengan kondisi saat kita menginstal ataupun bisa digunakan sesuai lah. Untuk network dan confirm kita abaikan saja dan langsung finish. Oke, kita tunggu statusnya sudah create dan oke ya, statusnya sudah oke. Kita masuk pada VM yang sudah kita buat, lalu kita masuk pada menu start ya untuk memulai. Oke, kita tunggu pada bagian bawah. Di situ status start sudah oke ya. Untuk bisa melakukan instalasi, kita bisa menggunakan konsol di bagian sana dan juga bisa menggunakan tab konsol pada bagian sebelah kiri. Oke, kita lanjut instalasi ya. Oke, kita lanjut ke proses instalasi ya. Di sini akan terpilih menu untuk graphical install, dan lain sebagainya. Kita akan pilih install, kita tekan enter ya.
kita tunggu proses loadingnya untuk masuk ke dalam menu instalasinya. Oke, di sini sudah ada select language ya. Kita pilih saja yang English. Lalu di sini select your location. Kita akan memilih Indonesia, jadi kita pilih order. Setelah itu kita pilih Asia. Lalu kita cari Indonesia. Kita tekan enter ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, di locales kita pakai saja unit states. Kita tunggu proses loading. Biarkan mengkonfigurasi networknya terlebih dahulu ya. Kita tunggu. Oke, di bagian configure network ini kita pilih do not configure the network at this time. Untuk hostname kita bebas memberi nama apa saja pada hostname ini. Kami akan menggunakan nama tag aja ya di bagian hostname ini. Setelah terpilih kita pilih continue ya untuk melanjutkan. Masukkan juga password, usahakan password yang mudah diingat ya. Kita masukkan lagi confirm. Lalu untuk user ini kita usahakan berbeda dengan user atau hostname tadi ya. Kita continue lagi. Lalu passwordnya juga usahakan berbeda agar tidak terjadi turbukan ya. Kita continue. Lalu bagian ini kita pilih western saja. Kita tunggu detecting disk dan berbagai hardware-nya ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini akan memulai sebuah partisi ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini kita pilih saja yang manual ya untuk partisinya. Nah, di sini kita pilih yang SC13 ya, SC13, enter ya. Kita pilih yes untuk membuat sebuah partition table baru ya. Lalu kita pilih yang pre-log itu, kita enter ya. Kita create a new partition. Kita masukkan ukuran yang ingin kita pakai untuk partisi pertama kita. Kali ini kami akan menggunakan 15 saja ya. Kita klik continue. Pilih primary, beginning, dan kita tunggu prosesnya. Oke, di sini abaikan saja ya. Langsung kita ke done setting saja. Oke, kita lakukan hal yang sama pada lokal yang kedua ya. Partisi yang kedua. Kita atur saja default ya, jangan dirubah. Kita continue partisinya. Lalu kita pilih logical. Kita tunggu prosesnya. Sama seperti tadi ya, kita abaikan saja, jangan kita ubah-ubah. Pilih down setting the partition. Kita langsung finish ya. Di sini sudah terlihat ada dua partisi yang sudah terdapat ya. Kita finish dulu partition. Untuk delete ini kita pilih no. Lalu kita pilih yes untuk menerapkan partisi yang sudah kita buat. Kita tunggu formatting partitionnya ya. Kita tunggu installing base systemnya. Lalu di sini kita pilih no. Dan di sini kita tunggu lagi ya. Nah, di sini kita pilih yes untuk menghindari mirroring. Kita tunggu. Oke, di sini kita pilih no ya. Kita hilangkan bintangnya lalu continue agar tidak terinstall sistem standarnya. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini kita pilih yes untuk menginstal group loader. Kita pilih hard disknya, tempat penyimpanannya di mana. Kita enter ya. Kita tunggu prosesnya juga. Oke, instalnya sudah berhasil komplit, kita continue saja. Oke, saat ini mesin virtual kita sedang melakukan reboot, jadi kita tunggu sampai proses rebootnya selesai ya.
Oke, di sini sudah bisa masuk ya. Kita masuk coba sebagai root ya untuk mengetes. Passwordnya juga masukkan seperti yang sudah kita atur tadi. Kita sudah berhasil menginstal server pada sebuah Proxmox ataupun web server. Ini tentu bisa dimasukkan dalam VPS ya, Virtual Private Server. Oke, sekian ya yang dapat kami sampaikan dalam tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di next tutorial berikutnya.